Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Kak Fayaza gimana? Sehat Kak Fayaza? Sehat, Kak ini gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Fayaza sudah memberikan kesempatan gitu untuk saya memandu sesi diskusi pada sore hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri juga. Salam kenal teman-teman semua. Saya Kurotul Aini Al-Bahri, mahasiswa FKM UMJ angkatan 2023 yang hari ini diamanahkan untuk memandu sesi talk show kita pada sore hari ini. Nah, kalau kita melihat teman-teman bahwa talk show kita pada sore hari ini kita mengangkat tema advokasi, the power of youth voice in health advocacy. Nah, yang dimana tema ini sangat relevan dan juga strategis untuk posisi kita sebagai seorang mahasiswa gitu. Apalagi di masa sekarang yang dimana di masa kebijakan publik ini seringkali lahir dari opini yang terbentuk dari ruang digital. Nah, dari hal inilah sebenarnya peran anak muda, generasi muda dan juga kita seorang mahasiswa memiliki kekuatan baru untuk menyuarakan mempengaruhi bahkan mendorong perubahan sistem kesehatan yang lebih baik lagi. Nah, bersama para narasumber hebat kita, hari ini sudah hadir di tengah kita bersama, yang akan bersama-sama gitu, kita mengeksplorasi bagaimana media ini dapat menjadi alat advokasi, lalu bagaimana kebijakan ini juga dapat menjadi ruang partisipasi generasi muda. Hari ini akan kita bahas tuntas, kita kupas sampai mendalam dengan narasumber yang luar biasa hari ini, yang dimana pengalaman beliau dalam bidang advokasi ini sudah cukup banyak. Narasumber kita sudah pernah berkesempatan mewakili anak muda di dalam deklarasi kecanduan merokok yang dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Komnas PT. Selain itu juga pernah menjadi narasumber kegiatan Youth Advocacy pada tahun 2023 dan pernah mengikuti kesempatan sebagai Lead Youth Forum Indonesian Conference on Tobacco or Health atau ICTOH pada tahun 2024. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Kak Anisha Aulia Lestari. Halo Kak Anisha. Halo, kita one on one section ininya apa namanya? I- Sistemnya one on one section karena sangat Iya, small room. oke. Gimana Kak Anisha kabarnya? Sehat Kak? Baik, alhamdulillah. Baik, enggak sih sebenarnya lagi batuk, lagi apa pilek sebenarnya. Oke, semoga eh, nanti ke depannya disehatkan terus ya Kak ya, untuk bisa terus melakukan gerakan advokasi nih. Oke, langsung saja Kak Anisha. Mungkin karena sesi kita ini talk show gitu ya, jadi memang diskusi interaktif aja. Kalau kita lihat Kak Anisha gitu, bahwa sebenarnya anak muda zaman sekarang itu kan memang punya banyak pilihan bidang gitu ya. Nah, apa sih yang bikin Kak Anisha nih akhirnya memilih jalan di advokasi kesehatan gitu, khususnya soal anak dan juga remaja Kak Anisha? Mm-mm. Ya, sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ini seperti yang aku sampaikan ya, small room. Jadi ini kayaknya one on one section. Mungkin teman-teman yang ikut ada yang memang udah paham gitu sebenarnya youth advokasi itu seperti apa, health advokasi itu seperti apa, atau mungkin beberapa memang baru gitu buat kenal. Terus sebenarnya teman-teman kalau tadi berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan, ini balik lagi ke awal ketika aku jadi mahasiswa sebenarnya. Ini aku coba untuk cerita di awal dulu kenapa sih bisa ngambil bisa sekarang fokusnya di health advocacy gitu terutama untuk apa subjeknya itu anak dan sekarang sudah lebih spesifik ke anak-anak disabilitas gitu. Nah, jadi sebetulnya di awal itu jurusanku peminatannya epidemiologi gitu dan memang kalau ngobrolin epidemiologi kan ngobrolinnya itu mortality rate gitu, fertilitas gitu dan juga ngobrolinnya banyak hal yang berhubungan dengan hitung-hitungan sebenarnya di situ. Nah, kalau misalnya dibilang apakah memang epidemiologi berarti tidak sesuai dengan apa yang menjadi passionmu saat ini? Sebetulnya kalau misalnya dibilang tidak sesuai, itu tidak sepenuhnya. Tapi ketika memang dilihat, apakah memang potensiku di situ atau tidak, itu kan yang memang perlu untuk kita lihat. Jadi yang pertama itu dikarenakan aku melihat potensiku tidak terlalu banyak di situ. Dan aku lebih banyak untuk
apa fokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengadvokasikan beberapa kebijakan kesehatan. Jadi ketika zaman mahasiswa, posisiku itu di tahun 2020. Jadi kan 2019 tuh aku maba ya. 2020 tuh posisiku sudah jadi wakil koordinator wilayah 2 di SMKMI. Setelah itu naik jadi Korwil, setelah itu naik di Wasekjen. Jadi memang posisinya di situ tuh memang sudah fokus di health advocacy sebetulnya. Jadi pada waktu itu fokusnya memang fokus di kegiatan yang memang berbasis pengembangan kesehatan masyarakat, mahasiswa-mahasiswanya, profesi kesehatan masyarakat, gitu, dan juga isu-isu kesehatan masyarakat yang relevan. Berangkat dari situ, setelah itu jadi coba untuk berkembang dan ketika bekerja juga fokus, oh karena kayaknya memang kesehatan masyarakat dan health advocacy ini dan kebijakan kesehatan health policies ini fokusnya di politik nih gitu karena semua kebijakan itu under government gitu dan di dalamnya terdapat banyak hal yang berhubungan dengan politik gitu dan alhasil di situ mulai dikembangkan dan ikutlah di beberapa kegiatan berbasis politik dan bekerja di ranah politik gitu dan selain itu kita perlu nih subjeknya apa gitu dan juga fokusnya di mana kita perlu tahu health advocacy itu sangat luas kita mau memang kalau kita belajar penyakit menular dan penyakit tidak menular itu juga kalau kita ngobrolin advokasi kesehatan perlu diadvokasikan. Penyakit menular apa saja yang memang menjadi sekarang apa rate paling besar itu apa namanya yang memiliki risiko highest risknya apa gitu kan banyak gitu ya. Uh, penyakit-penyakit yang memiliki risiko yang tinggi kayak gitu dan itu juga menurutku itu bisa untuk diadvokasikan pun juga penyakit tidak menular yang memang banyak gitu sekarang juga masih banyak berkembang itu juga perlu untuk diadvokasikan tapi untuk saat ini yang memang menjadi fokusku adalah isu pengendalian tembakau itu sendiri yang mana berfokus pada anak dan juga lebih spesifik lagi itu teman-teman dari disabilitas kayak gitu karena sangat berpengaruh banyak gitu. Nah dari situ itu mulai berkembang dan juga untuk saat ini kalau dilihat-lihat itu isu-isu inklusivitas dan juga isu-isu kebijakan kesehatan itu tidak betul-betul dilihat terutama kebijakan kesehatan ya kalau inklusivitas itu disabilitas itu isu yang memang sering untuk digarap gitu dan juga menjadi isu global yang memang ini tuh sangat menarik untuk dilihat sebetulnya teman-teman kalau kita mau coba apply esai beasiswa atau esai untuk study abroad ke luar negeri sebetulnya kalau kita masukin isu inklusivitas itu banyak banget universitas yang tertarik terutama teman-teman disabilitas itu punya peluang yang banyak banget sebetulnya sekecil disabilitas misalnya Amelia gitu kayak dari tangannya tidak sempurna, begitu struktur tangan, struktur jarinya tidak sempurna gitu. Sebetulnya mereka punya banyak kesempatan untuk bisa dapat peluang untuk mengeksplor dirinya sendiri gitu. Dan ketika aku lihat, oh kayaknya memang isu inklusivitas dan juga health advocacy tadi itu memiliki banyak em, apa namanya, memiliki banyak potensi ke depannya gitu dan perlu untuk banyak dikembangkan. Akhirnya aku coba untuk mengembangkan ke situ. Karena teman-teman, aku kalau lihat biasanya bukan lihat, aku kalau ini ya, kalau coba untuk menganalogikan, kalau aku main di health advocacy kesehatan itu, health advocacy, youth health advocacy itu lebih tepatnya. Itu aku selalu metaforakan sebuah pohon. Karena itu tuh ada akarnya, gitu. Aku mikir akarnya itu adalah fondasi dari sebuah advokasi. Jadi ketika ada akar itu ada fondasi sebuah advokasi. Setelah itu di dalam akar itu pasti ada batang. Di dalam, nah di batangnya itu sendiri aku selalu lihat oh itu pasti ada kolaborasi dan juga strategi yang perlu untuk kita kembangkan. Nah, salah satunya fondasi dan kolaborasi dan strategi yang perlu kita kembangkan itu contohnya antara LSM dengan akademisi, gitu, antara komunitas dengan pemerintah. Nah, aku selalu analogikan seperti itu. Setelah itu nanti ada daun dan juga ada buahnya. Nah, nanti di antara daun dan buahnya itu merupakan dampak dan perubahan. Kayak gitu yang mana nanti si bunganya itu melambangkan momen kayak gitu. Menurutku melambangkan momen untuk keberhasilan awal kayak ada hasil nyata advokasi gitu nanti berbentuk bunga atau buah tadi ya yang memang berkembang di dalam daun tersebut. Aku selalu analogikan seperti itu. Ya gitu karena setiap isu kebijakan itu ya nanti ke depannya itu pasti akan berubah dari nilai akar tadi menjadi kerja yang panjang atau menjadi sebuah suatu bentuk kebijakan atau tadi buah tadi yang aku analogikan sebagai buah. Sebetulnya apa ya aku selalu menganalogikannya sesimpel itu sih teman-teman gitu tapi implementasinya itu susah dalam hal mengadvokasikan itu susah kita perlu banyak strategi yang perlu kita kumpulkan kayak gitu sih lebar. Oke, baik. Terima kasih Kak Anisha. Jadi memang awal mula Kak Anisha berkiprah di dunia advokasi ini memang berangkat dari organisasi mahasiswa gitu ya, yang sampai akhirnya kesadaran untuk mengadvokasikan
kesehatan itu muncul karena melihat realita yang ada dan juga melihat potensi gitu dari youth health advocacy tersebut. Nah, tadi kan disampaikan juga ya Kak Anisha bahwa memang dalam melakukan advokasi itu tidak mudah kayak gitu. Kalau kita lihat sebenarnya banyak anak muda ini yang punya semangat untuk bersuara soal isu-isu kesehatan gitu. Namun kadang tadi prosesnya itulah yang nggak selalu mudah gitu, prosesnya yang panjang gitu. Eh, Selanjutnya juga mungkin di tengah perjalanan itu akhirnya masyarakat atau anak muda itu merasa lelah gitu dengan advokasi yang dilakukan. Nah, kalau dari Kak Anisha sendiri gitu, bagaimana caranya gitu ya Kak, biar suara anak muda ini itu punya pengaruh yang nyata gitu, baik itu dalam kebijakan dan juga dalam masyarakat itu sendiri gitu Kak Anisha. Mm-mm. Terima kasih. Pertanyaannya, hmm, ini sebetulnya kalau suara anak muda itu teman-teman kalau misalnya kita dibilang saat ini suara anak muda apakah didengarkan atau tidak, jangan anak muda orang yang memang berpengalaman setingkat akademisi dan juga orang yang memang sekarang dikatakan sudah profesor, kecuali orang tersebut tidak memiliki relasi dan juga tidak memiliki apa banyak banyak potensi dan juga banyak hal yang memang mereka implementasikan kepada pemerintah itu apakah didengarkan? Sebetulnya kan memang tidak terlalu karena di situ kebanyak political will. Di dalam itu banyak political will. Jadi kalau misalnya didengarkan sepenuhnya itu sebetulnya nyaris agak sulit ya karena mereka punya tadi political will tadi di dalamnya dan tiap isu mau kesehatan mau isu hubungannya dengan isu-isu sosial gitu sebetulnya itu juga pasti banyak pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dari sisi pemerintah itu sendiri gitu. Nah, biasa menurutku yang perlu untuk step by step yang perlu untuk kita lakukan adalah menganalisa dan melakukan riset. Pertama kali ada menganalisa dan melakukan riset. Jadi biasanya mengumpulkan data berdasarkan ini bukti ilmiah gitu untuk lihat tadi akar masalahnya seperti apa. Karena kan tadi sudah aku lihat, sudah aku sampaikan ya menurutku analoginya itu akar dalam sebuah pohon itu ada akar gitu. Nah jadi biar kita lihat oh akar masalahnya itu seperti apa sih gitu. Menurutku perlu untuk analisa dan juga riset. Karena teman-teman nanti ketika melakukan advokasi, ketika kita tidak menyampaikan risetnya seperti apa, bukti evidence base-nya seperti apa, dan datanya seperti apa, tong kosong bunyi nyarinya. Jadi nanti apa yang mau kita sampaikan gitu? Apakah pemerintah juga akan mendengarkan data? Sebenarnya tidak sepenuhnya mereka mendengarkan data. Pertanyaan pertama, apakah mereka ngerti isu yang kita sampaikan? Itu juga jadi concern tersendiri. Ketika saya melakukan advokasi kepada Bapak Wakil Presiden, itu berkaitan dengan em, kawasan tanpa rokok gitu ya masih hubungannya dengan isu-isu pengendalian tembakau yang memang memang masih berkolerasi dengan kesehatan gitu itu dia sepenuhnya memang tidak sepenuhnya memahami dari sisi kesehatan tapi dia memahami bahwa regulasi saat ini itu perlu untuk berpacu atau perlu untuk apa ya berpatokan dan fokus pada anak gitu pada memaksimalkan pada potensi anak gitu anak-anak itu perlu untuk dimaksimalkan anak-anak itu perlu untuk dibela gitu karena memang beliau fokusnya ke situ akhirnya kita masuk lah teman-teman itu kemarin nah dengan analisa dan riset yang kita punya kita mengumpulkan anak-anak itu mereka menyampaikan suara anaknya mereka suara anak mereka menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah mereka saat ini pada isu yang kita raise pada isu yang kita raise setelah itu ketika sudah disampaikan itu kan jadikan data tuh gitu dan kita riset kita sampaikan lah setelah itu menyusun pesan advokasi yang kuat itu pada saat itu seperti apa dan juga singkat tentunya kalau misalnya terlalu bertele-tele kadang mereka kayak apa ya gitu pesannya gitu jadi menurutku setelah kita analisa dan riset formulasi pesan yang perlu kita sampaikan itu seperti apa untuk menjadi sebuah data dan juga singkat tentunya gitu yang perlu untuk disampaikan. Ini loh Pak poinnya. Suara anak atau suara anak muda itu seperti ini loh poinnya. Gitu dan nanti coba untuk disampaikan dan juga menggerakkan disampaikannya dengan menggerakkan jejaring media tadi ya banyak LSM yang kita ikut sertakan gitu dan juga pemangku kepentingan di dalamnya itu kita ikut sertakan bahwa kita tidak sendirian loh untuk raise mengadvokasikan isu ini kita ada tambahan 1.000 anak di Indonesia yang setuju bahwasannya saat ini kebijakan atau regulasi berkaitan dengan isu kesehatan ini perlu untuk direvisi misalnya kita bawa masa tuh
Kita bawa jejaring, kita bawa lembaga swadaya masyarakat, kita bawa media lebih tepatnya, biar nanti setelah kegiatan ini selesai, media itu bisa menyebarkan hasil dari apa yang sudah kita advokasikan. Karena engagement media itu penting teman-teman untuk saat ini. Terutama sebagai anak muda, kita bisa memaksimalkan media, kita bisa untuk menjadi apa namanya, kita bisa untuk menjadi pelaku dari media itu sendiri gitu. Jadi nanti bisa dimaksimalkan di media dan kita bisa raise isunya kembali di media. Itu setelah itu baru kita evaluasi dan juga kita improvisasi. Dan kita lihat sustainability-nya seperti apa dan apakah ada follow up action setelah itu dari pemerintah. Makanya kebanyakan setelah advokasi itu selesai di situ aja karena tidak ada follow up action. Biasanya pemerintah bilang, oh iya ya nanti kami usahakan, kami sudah note. Padahal note hanya sampai tenaga ahli, tidak sampai pemegang kebijakannya. Setelah itu ditaruh aja gitu kan di apa namanya policy briefnya, ditaruh aja tuh di meja mereka. Setelah itu apakah dibaca? Tidak, makanya perlu untuk ada follow up action. Setelah itu follow up action yang perlu untuk kita lakukan dan perlu untuk kita apa namanya perlu untuk kita catat gitu dan nanti setelah itu nomor dari si ini ya kita advokasi ke siapa nomor itu harus disimpan jadi nanti kita terus untuk follow up gimana ya Pak hasil dari advokasi kita kemarin apakah ada follow up apakah ada yang bisa untuk diimplementasikan saat ini dalam kebijakan saat ini atau regulasi saat ini gitu saya kasih contoh kemarin ketika kita koordinasi sorry ketika kita advokasikan dengan Bapak apa tuh Bapak ini ya Bapak Wakil Presiden itu kemarin nah ini ada hasilnya teman-teman teman-teman lihat nggak sih kemarin tuh ada satu raise isu yang disampaikan oleh uh, salah satu anggota DPR bahwasannya ada gerbong kosong tanpa rokok katanya gitu nah Pak Pak Wapres ini nggak setuju karena sebelumnya kita sudah melakukan advokasi kita sudah melakukan advokasi sebelumnya Pak. Kita bawa suara anak Indonesia loh saat ini. Gitu. Dan di dalamnya kita sampaikan tadi analyze dan riset kita sampaikan bahwa formulasi pesannya seperti apa. Setelah itu masuk deh ternyata hasilnya seperti ini. Pak Gibran itu menolak dan itu tidak sesuai dan menentang regulasi. Katanya kayak gitu. Dan itu juga tidak sesuai dengan program kesehatan di zaman di Bapak Presiden. Ini yang saya maksud. Ini apakah ada follow up? Ini follow up kecil aja seperti ini. Apakah memang perlu untuk yang memang komprehensif sebenarnya dengan dia realize aja saat ini bahwa kita sudah merasakan oh ini urgent gitu kan ya terkait isu ini itu juga sudah suatu hal yang appreciate banget sih teman-teman gitu salah satu contohnya ini gitu lebih bagus lagi ketika bisa diimplementasikan dalam bentuk regulasi yang konkret sepertinya gitu ini sebagai salah satu contoh aja. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Anisha. Menarik sekali ya bahwa memang advokasi ini perlu untuk dilakukan follow up action gitu untuk benar-benar memastikan bahwa advokasi yang kita jalankan itu benar-benar menjawab persoalan gitu, benar-benar memberikan hasil lah ya dari advokasi yang dilakukan. Kalau kita melihat di media sosial ya Kak Anisha gitu, memang isu kesehatan ini banyak sekali. Isu kesehatan vape fair yang dilaksanakan kemarin di Jakarta itu belum selesai, masih berlanjut lagi di Surabaya gitu. Lalu sudah ada lagi isu baru terkait MBG gitu, yang artinya memang isu kesehatan di media ini banyak sekali gitu. Lalu bagaimana Kak, kira-kira strategi yang membuat advokasi ini bisa tetap relevan gitu dan nggak cuman viral pada saat kita mengadvokasikannya aja gitu, tapi konsisten terus berjalan sampai benar-benar memberikan hasil yang kita mau gitu Kak. Oke, tadi kan sebetulnya aku sudah menyampaikan nih beberapa hal kayak analisa riset, kita perlu riset dan analisa gitu, kita perlu memformulasikan pesan gitu teman-teman. Nah jadi sebetulnya menurutku yang perlu kita fokuskan saat ini adalah ketika advokasi kita terus untuk relevan dan juga tidak hanya viral saat ini kemarin yang aku lihat sebetulnya ada banyak isu kesehatan yang sudah mulai muncul gitu isu kesehatan yang sudah mulai muncul dan juga dijadikan concern gitu untuk saat ini tapi biasanya juga kesenggol lagi sama isu-isu lain yang biasanya lebih hot gitu kan ada isu-isu lain yang kesenggol lagi dan setelah itu isu yang lain lenyap lagi sebetulnya gitu jadi menurutku teman-teman kita perlu untuk membangun narasi bukan sekedar kampanye biasanya kita cuman kayak cerita dan nilai jangka panjangnya itu seperti apa. Jadi bukan hanya hashtag aja. Jadi kita perlu untuk narasi yang besar kayak kenapa isu ini tuh penting untuk masa depan masyarakat gitu. Alih-alih kalau misalnya kita lihat saat ini aku kan fokusnya di isu itu ya salah satunya pengendalian tembakau itu stop merokok alih-alih kayak gitu kita perlu untuk ngasih pesan yang memang lebih emosional dan juga berkelanjutan ke depannya kita unggah tuh di media sosial
kita unggah tuh, terutama kalau teman-teman fokus di sebagai konten creator dan influencer, pesan yang teman-teman sampaikan itu akan menjadi suatu hal yang sangat bermakna untuk perubahan kebijakan gitu. Jadi nanti menurutku membangun narasi itu penting banget gitu. Apalagi kalau bukan hanya sekadar kampanye itu ya. Nah, setelah itu tadi evidence based advocacy. Tadi menggunakan data dan juga testimoni juga biasanya itu sangat memperkuat pesan. Testimoni yang disampaikan atau cerita-cerita yang disampaikan ketika melakukan advokasi dan ketika menyampaikan kepada jajaran government yang memang memiliki banyak apa ya andil gitu untuk merubah regulasi dan juga kebijakan, itu kita perlu untuk memperkuat pesan dan juga memberikan testimoni saat ini itu seperti apa, lupa contohnya, kalau perlu untuk menyampaikan Pak saat ini tuh di daerah ini tuh kayak gini loh bentukannya gitu. Kayak kemarin contohnya yang viral yang video itu ya, video yang apa, anak yang memang terkena penyakit cacingan katanya gitu kan, itu kan sebetulnya diagnosanya belum betul-betul, oh, ini tuh betul-betul cacingan atau tidak kan, diagnosa menurut dokternya aku belum tahu, belum apa namanya, aku nggak update, tapi menurutku itu menjadi salah satu isu kesehatan yang memang booming dan di-raise gitu, dan itu jadi perhatian presiden juga kan gitu. Nah, menurutku ketika memang ada testimoni seperti itu dan memang juga bisa untuk disampaikan kepada pemegang regulasi, itu bisa untuk disampaikan. Apakah memang dengan menjual hal yang memang sedih? Sebetulnya tidak harus menjual hal yang sedih, tapi yang memang eh, bisa membuat mereka itu tergugah bahwasannya saat ini itu perlu loh untuk apa, untuk diperhatikan gitu isu berkaitan dengan ini gitu. Jadi tadi ya hasil survei, monitoring media juga penting, dan tadi cerita nyata juga menurutku itu penting. Jadi evidence based advocacy itu perlu untuk kita susun dan juga perlu untuk disampaikan ketika melakukan advokasi. Dan selanjutnya itu koalisi, dan juga kita merasa bahwasannya kebijakan itu tidak hanya berperan, uh, yang punya kebijakan itu tidak hanya pemerintah. Kita sebagai rakyat justru memiliki posisi yang lebih tinggi dan andil yang lebih tinggi untuk bisa merubah kebijakan sebetulnya gitu. Jadi menurutku melibatkan banyak koalisi itu, pemerintah, akademisi, komunitas dan media tadi ya, dan juga anak-anak muda untuk tetap dilibatkan itu juga penting gitu di dalamnya. Karena kalau nggak dilibatin semua, pemerintah juga nggak mau. Kita juga nggak bisa kok kerja sendiri. Aku selalu tuh ketika advokasi mereka bilang kita nggak bisa kerja sendiri ya Mbak. Kita juga perlu untuk andil masyarakat di dalamnya. Kita perlu teman-teman LSM, kita perlu teman-teman media untuk bisa memaksimalkan regulasi yang sudah kita buat dan implementatif gitu. Cuman balik lagi, menurutku peran daripada selain pemerintah, peran masyarakat juga penting ketika ada regulasi, apakah dijalankan regulasinya gitu. Masyarakat perlu untuk tetap kita feeding information berkaitan dengan regulasi yang kita fokuskan. Makanya adanya kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan sebetulnya gitu, agar masyarakat itu tetap terfeeding informasi regulasi saat ini dan juga posisi isu kesehatan masyarakat ini itu seperti apa, karena masyarakat itu banyak yang nggak acuh, banyak yang acuh gitu terkait isu-isu tersebut. Menurutku itu perlu untuk tetap kita raise. Jadi selain memang kepada pemerintah, tapi juga kepada masyarakat gitu, kita tetap perlu untuk engage mereka dan perlu untuk menyadarkan mereka bahwasannya posisi kita saat ini juga perlu masyarakat dan tidak hanya pemerintah aja. Gitu, kadang kita juga kasihan kalau pemerintah kerja sendiri tapi masyarakat itu acuh gitu kan ya. Percuma ada regulasi, tapi ya yang mengimplementasikan harusnya kan masyarakat gitu kan. Nah, jadi menurutku dua hal tersebut juga perlu balance antara pemerintah dan juga masyarakat, kesadaran masyarakat dan juga pemaksimalan dalam hal apa namanya, dalam hal mementingkan kepentingan masyarakat itu sendiri dari pemerintah juga penting gitu. Jadi balancing antara dua hal tersebut itu penting sih. Oke, terima kasih Kak Anisha. Jadi salah satu kuncinya gitu ya kalau kita rangkum dari jawaban Kak Anisha tadi, narasi itu menjadi salah satu kekuatan advokasi juga gitu, yang dimana ketika narasinya sudah dibentuk dengan baik itu kan akan mempengaruhi kesadaran publik juga dan juga akan dapat berpengaruh juga terhadap kebijakan kayak gitu. Terus perlu ada keseimbangan juga ya Kak ya, apa antara dari masyarakat dengan pemerintah gitu supaya apa yang kita advokasikan ini memang benar-benar terlaksana. Namun Kak kalau kita berbicara tentang advokasi
advokasi ketika sudah menyentuh kebijakan itu kan nggak jarang gitu ya akan ada benturan di dalamnya gitu. Ada pihak yang pro atau juga kontra gitu. Nah, kalau dari Kak Anisha pernah nggak Kak mengalami situasi yang dimana pesan advokasi itu harus disesuaikan gitu supaya tetap bisa didengar dan nggak hilang gitu makna dari advokasinya? Pesan advokasi yang perlu untuk disesuaikan. Hmm, kemarin itu sebetulnya kalau misalnya ngomong apakah pernah tidak didengar, ih sering gitu. Pastilah. Kita kalau misalnya ngobrolin apa apalagi anak-anak muda biasanya sekarang mereka kalau misalnya nggak didengar kan mereka bersuaranya di ini kan di apa di sosial media dan juga bersuaranya itu di jalan biasanya gitu kan. Tapi to be honest aku bukan bukan apa ya, aku bukan tipikal eh, tipikal apa praktisi yang memang cenderung suka turun ke jalan. Dari zaman aku mahasiswa, dari zaman aku memimpin ISMKM, aku nggak pernah meminta teman-teman di ISMKM untuk turun. Padahal ISMKM itu punya banyak masa gitu, 131 institusi dengan Brodikesmas, tapi aku tidak pernah meminta mereka untuk ayo turun ke jalan. Tapi yang selalu memerintahkan adalah partnerku gitu, bukan aku. Tapi kalau karena posisiku tidak apa ya, nggak bukan posisi, tapi lebih ke aku tidak prefer untuk melakukan itu. Jadi aku lebih dari dulu memang prefernya untuk ya udah kita eh, apa ya kita tuh ngobrol langsung aja gitu kayak audiensi gitu aku prefernya seperti itu meskipun memang apa ketika kita melakukan demo itu salah satu jalan untuk bisa audiensi secara langsung sebetulnya kan karena kita tidak didengar biasanya ketika audiensi meskipun itu menjadi salah satu jalan gitu tapi kalau aku secara personal itu karena kebanyakan vandalisme kadang aku tidak terlalu into ke situ gitu tapi aku sangat mendukung ketika teman-teman memang berfokus pada ini ya apa kampanye dan juga berfokus pada demo misalnya once ketika teman-teman mau demo aku sangat dukung tapi kalau aku secara personal kayaknya aku agak akan mundur kalau misalnya aku demo jadi dari dulu memang tidak seperti itu nah gimana sih cara pesannya itu agar memang tetap disampaikan ketika demo pesannya itu beberapa pesan itu kadang ada yang memang masuk gitu ya masuk ke apa namanya ke telinga pemerintah lewat sosial media jadi biasanya tuh menurutku apa ya namanya timing ketika demo tuh itu kadang bagus tahu gitu. Jadi ketika kita ngobrol hal pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai speaker itu dan direkam oleh media dan itu jadi blow up, jadi ke blow out di sorry, jadi ke blow up di media. Menurutku itu menjadi hal yang bagus dan juga pesannya dapat tersampaikan dengan baik ketika memang ke blow up gitu karena nanti eh, apa namanya pemegang kebijakan tuh akan dengar gitu oh ini pesannya meskipun kadang ada beberapa kata yang memang melenceng dan juga tidak tidak enak dilihat gitu kadang penggunaan bahasa yang memang tidak sesuai gitu dan juga ada beberapa hal yang memang perlu untuk disesuaikan gitu berkaitan dengan pesan dan menurutku tidak straight kepada pesan advokasinya itu sendiri tapi itu cukup ke blow up ke media dan itu cukup menjadi perhatian yang memang bisa kita sesuaikan untuk kita rancang sebetulnya ketika melakukan pesan ketika membuat pesan dalam sebuah advokasi. Nah, menurutku selain itu yang perlu untuk kita coba lihat adalah kita kenali dulu audiens ketika melakukan advokasi itu siapa. Kadang advokasi tidak hanya ke pemerintah atau legislator, tapi juga kepada masyarakat umum kita perlu untuk memberikan tadi feeding information, kita perlu untuk memberikan insight baru kepada mereka gitu. Karena berbeda gaya pesan yang cocoknya kadang kalau sama masyarakat itu lebih sederhana penggunaan bahasanya gitu dan juga menggunakan cerita yang nyata dan visual yang kuat. Teman-teman ketika aku ngobrol dengan teman-teman dengan masyarakat, dengan anak-anak bahkan dengan teman-teman disabilitas itu berbeda gaya pesan yang perlu untuk kita sampaikan. Gitu. Jadi menurutku gaya pesan yang cocok ketika kita ngobrol dengan masyarakat mau dengan teman-teman disabilitas ataupun tidak gitu. Itu memang perlu menggunakan visual dan juga gaya cerita yang sederhana agar mereka lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk memahami gaya apapun yang memang kita sampaikan, kayak gitu hal apapun yang memang kita sampaikan. Selain itu, nah menurutku ketika kita memang perlu untuk melakukan advokasi kepada komunitas agama ataupun kepada anak muda itu sendiri juga beda gaya pesan yang perlu untuk disampaikan. Kalau ke komunitas agama biasanya kita ngejual nilai moral
Biasanya orang-orang bilangnya kalau kebanyakan Fafi puas was was retorika katanya gitu. Biasanya gitu. Kada komunitas agama, tokoh-tokoh lokal itu biasanya mereka mikirnya ya udah nilai moral dan sosial gitu. Dan menurutku ya kita perlu untuk menyesuaikan gaya bahasa dan pesan yang kita sampaikan ya berbasis penggunaan nilai moral dan juga sosial gitu. Selain itu, tadi kalau anak muda tuh biasanya mereka lebih suka hal-hal yang memang lebih kreatif gitu kan, lebih suka yang memang ringan terdengar dan juga lebih suka beberapa kosakata yang memang sangat Gen Z atau generasi milenials banget gitu karena kan memang anak muda gitu. Jadi bisa disesuaikan. Jadi mereka jadi pesannya nanti akan sampai gitu karena kalau ngobrolin advokasi kan sebetulnya kita nggak hanya harus ke pemerintah gitu, tapi ke beberapa entitas tadi yang aku sebutkan. Terus nanti kita perlu untuk menyusun dengan beberapa formula ketika menyampaikan pesan. Yang pertama itu conscious. Conscious itu lebih ke apa ya? Ringkas gitu. Nggak bertele-tele gitu. Terutama dengan masyarakat kita nggak bisa buat bertele-tele dan juga dengan pemerintah tuh kasih poin. Ini Pak poinnya ini. Nah, setelah itu clear. Terus yang ketiga adalah compelling. Compelling itu menggerakkan. Jadi nanti bangkitkan emosi dan juga rasa urgensinya seperti apa, both masyarakat ataupun pemerintah, kayak gitu dan gunakan kalimat yang singkat dan langsung kepada intinya. Kalau masyarakat perlu untuk cerita, kalau pemerintah gunakan poin dan juga inti kalimat langsung yang memang singkat, kayak gitu agar nanti dapat membangkitkan emosi dan juga rasa urgensi yang memang ditonjolkannya lebih maksimal, kayak gitu sih menurutku. Oke, jadi memang terima kasih Kak Anisha. Jadi memang penting ya Kak untuk menyesuaikan gaya pesan yang disampaikan gitu kepada sasaran dari advokasi kita ini seperti apa. Nah, kalau berbicara terkait anak muda juga nih Kak, anak muda kan sering banget dianggap idealis gitu ya, tapi kurang pengalaman gitu, banyak anggapan seperti itu. Lalu gimana nih Kak cara membuktikannya menurut Kak Anisha kalau kita nih sebagai anak muda kita juga punya bobot dan bisa memberikan solusi nyata gitu Kak? Mm-mm. Iya, kalau misalnya sebagai anak muda itu apa yang perlu kita lakukan sebagai untuk memberikan solusinya teman-teman sebenarnya kalau misalnya kita ngobrolin di ruang advokasi itu banyak orang ya terutama pengambil keputusan itu masih memandang anak muda itu hanya sebagai penggerak sosial media gitu kan karena kebanyakan anak-anak muda mah ngomongnya di sosial media gitu kebanyakan gitu padahal kita mah bisa banget sebenarnya gitu untuk membuktikan bahwa kita tuh punya kapasitas dan juga cara strategis yang memang kredibel dan precision gitu. Menurutku tadi salah satunya memang dengan menggunakan evidence base tadi yang sudah disampaikan ya lewat data, riset gitu itu penting banget. Terus selain itu juga kita perlu untuk memberikan micro solutions yang mana tetap realistis. Micro itu kan kecil, solusi kecil yang memang tetap realistis dan konkret. Kenapa? Karena mereka pasti mikir, kalau solusinya kecil, teman-teman kan pengalamannya juga tidak terlalu banyak sebanyak akademisi ataupun sebanyak praktisi yang memang sudah lebih tua gitu atau sudah lebih duluan ada pada ranah advokasi kan sebetulnya. Jadi kita bisa tawarkan micro solutions yang tapi tetap konkret dan realistis, teman-teman. Misalnya, teman-teman itu kan pintar untuk bikin desain ya. Aku bisa bikin modul. Ta- Aku kalau di LPA itu bikin modul, teman-teman, modul edukasi anak sekolah. Nah, nanti kita sampaikan, Pak, ini modulnya, ini micro solutionsnya kita ada modul. Selain Bapak bisa untuk mengembangkan regulasi, pakailah modul edukasi anak sekolah yang kita buat ini. Boleh kok untuk dikembangkan dan disesuaikan kembali, tapi tolong tidak disesuaikan dengan kepentingan politik gitu. Terus yang kedua juga kita bisa untuk contohnya membantu gitu Pemda misalnya bikin peta sesuatu hal yang mereka butuhkan misalnya eh, sekarang kan misalnya urgentnya dalam hal kawasan tanpa rokok misalnya gitu kan. Nah kita bisa bikin bantu Pemda bikin peta di kawasan mana lokasi mana nih misalnya ya di Jakarta let's say lah mana masih yang KTR-nya masih bolong-bolong kita bisa bantu itu micro solutions yang bisa kita berikan dan menurutku realistis anak-anak muda itu aktif anak-anak muda itu kreatif dan jiwa desainnya itu sangat ini ya sangat lebih tinggi dibandingkan eh, bukan anak muda dibandingkan orang-orang yang memang sudah dewasa gitu ya orang-orang yang memang sudah jauh lebih tua gitu dan menurutku dengan micro solutions tadi dengan memaksimalkan potensi yang anak muda bisa kembangkan itu bisa untuk digunakan selain itu menurutku perlu untuk menampilkan juga kompetensi dan inovasi yang bisa kita berikan. Misalnya menggunakan data dan visualisasi. Tadi yang aku sampaikan visualisasinya seperti apa dan juga storytelling.
Si anak-anak muda pintar untuk ngomong, pintar untuk cerita gitu. Itu juga bisa untuk disampaikan. Dan saat ini itu ketika bercerita kita perlu untuk menggunakan teknologi desain ataupun kita mau ngasih pakai desain tertentu misalnya gitu teman-teman. Menurutku itu boleh disampaikan ke mereka. Karena itu yang membedakan anak muda justru. Anak muda itu lebih powerful, anak muda itu lebih kreatif. Jadi ketika kita menyampaikan, Pak, kita menyampaikan menggunakan storytelling, tapi tetap at the end disampaikannya itu per poin. Ini tuntutan kita. Gitu. Setelah itu baru kita sampaikan dengan menggunakan campaign desain tersendiri yang mana itu sangat anak muda banget gitu, colorful dan juga apa namanya enjoy untuk the eye catching lah lebih tepatnya kayak gitu. Terus nanti ya bisa lah dijadikan komunikasi publik itu sebagai bukti dampak nanti mendokumentasikan hasil dari yang sudah kita advokasikan kepada apa sosial media itu juga penting untuk disampaikan dengan pesan advokasi yang memang juga terkomunikasikan dengan baik sih menurut aku. Itu Oke, terima kasih Kak Anisha. Sharing sessionnya hari ini banyak sekali ya teman-teman kita mendapatkan insight baru. Mungkin sebagai akhir juga nih Kak, pertanyaan terakhir gitu. Dari semua yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Anisha, kalau boleh kasih satu pesan penting nih untuk teman-teman FKM UMJ yang pengen mulai bergerak di dunia advokasi, kira-kira Kak Anisha nih mau menyampaikan apa Kak? yang mau mulai. Teman-teman kalau misalnya ngobrolin mulai itu kalau nggak sekarang ya kapan lagi sebenarnya gitu kan. Karena terus juga yang perlu aku sampaikan saat ini adalah karena aku tadi selalu bilang kalau misalnya advokasi itu ya bagaikan pohon yang hidup gitu saat ini. Gitu. Pohon yang hidup, yang tumbuh dari akar nilai dan pengetahuan yang diperkuat oleh batang kolaborasi dan berbuah menjadi kebijakan yang melindungi kehidupan. Jadi itu kali apa ya berapa kalimat yang bisa aku sampaikan yang memang bisa merepresentatifkan advokasi dan juga yang bisa cukup untuk menjadi refleksi teman-teman ketika teman-teman mau mencoba terjun dalam hal mengadvokasikan sebuah kebijakan atau regulasi sih. Tuh. Oke, terima kasih banyak Kak Anisha. Karena kita sudah sampai di penghujung acara, mungkin kita buka aja nih untuk sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang hadir hari ini, boleh silahkan kirim pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chatting, atau mungkin mau on mic juga nggak apa-apa, teman-teman dipersilahkan. Ini tuh kebanyakan berarti dari apa ya? Kayaknya teman-teman mahasiswa ya, kayaknya kebanyakan ya. Iya, betul Kak Anisha. Kita lebih banyak dari teman-teman mahasiswa gitu. Karena kalau alumni lagi tuh biasanya mereka sibuk. Awalnya itu nyempatin banget di apa sela-sela kerja. Ini teman-teman mahasiswa kan biasanya yang ini apa namanya ikut serta gitu. Betul. Bagaimana teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, mumpung Kak Anisha nih lagi meluangkan waktunya nih, teman-teman untuk kita hari ini. Oke, kita tunggu mungkin ya Kak Anisha sekitar 1 menit lagi. Kalau misal memang tidak ada, kita beralih ke agenda berikutnya. Atau mungkin Kak Fayaza mau bertanya, Kak Fayaza? Kalau dari aku, sebenarnya lebih ke kepo aja sih. Kak Anisha tuh waktu kuliah tuh kayak gimana sih gitu. Kan Kak Anisha tadi bilang waktu masuk FKM itu langsung jadi Wakorda ya Kak? Wakorwil. Oh pertama kali ISM tuh Wakorda langsung. Wah, Aku keren. juga nggak tahu kenapa. Itu keren banget. Oh berarti kan nggak ini ya Si nggak Adi masuk. tuh tahu tuh. Si Adi tahu tuh. Aduh, adiknya lagi tumbang. Oh iya, si Pandu kayaknya juga tahu deh setahu. Tapi apa ceritanya gimana gitu? Apa gimana? Iya, jadi kakak tuh kayak berarti nggak dari direktorat dulu ya, kayak langsung Hmm. Wakorwil. Kamu ya SMKM ya? Aku ya SMKMI. Nah, aku kebetulan Direktorat Advokasi Di di ini di daerah. Aku bawahannya moderator kita hari ini. Oh, Kordanya sekarang itu uh, Kordanya Aini. Aini, apa Ah, Korda Aini kamu dipanggilnya? betul. Oh, sebelumnya Kordanya juga WMJ. Perasaan si Aisyah bener nggak? Aku salah. Apa? Iya betul. Jadi, eh,
Korda itu justru kalau zaman aku ini aku sharing aja zaman aku mahasiswa dulu tuh yang jadi Korda tuh pernah nggak ada kayaknya. Jadi biasanya tuh anak-anak UMJ tuh ke wilayah. Jadi bukan ke daerah dulu tuh. Jadi makanya aku pertama kali aku apply itu waktu itu ke wilayah karena kata seniorku itu ya udah coba aja dulu ya karena wilayah itu nggak terlalu heavy dia cuman jadi jembatan arahan aja. Nah, aku apply lah. Aku apply-nya di advokasi dan keilmuan waktu itu. Terus tiba-tiba Korwilnya udah ada. Korwilnya dari Unsil waktu itu. Terus apa namanya? Aku kan pertama kali ikut ISMKMI itu pada saat itu aku apply dan itu pertama kali dan itu posisinya aku semester 2, semester 3. Terus habis itu dia nanya ke seniorku, katanya dia quality control. Aku kayaknya mau narik Anissa jadi Wakorwil kata dia gitu. Kenapa dia tertarik? Pertama, teman-teman aku tuh ketika masuk kuliah, aku udah ikut MUN, Modern United Nations. Itu konferensi apa simulasi konferensi PBB. Itu di Indonesia MUN pertama kali dan aku ikut Asia World Moon, aku ikut International MUN gitu. Jadi emang beberapa kegiatan berbasis internasional dan juga berbasis pengasahan public speaking in English dan juga of course in bahasa gitu. Jadi emang beberapa kegiatannya udah diasah kayak ikut move up UNF Triple C gitu kayak gitu-gitu hal-hal yang memang dapat meningkatkan inilah pengetahuan dan juga sifatnya konferensi. Nah, makanya dia mikir oh kayaknya ISMKMI butuh tuh apa namanya pandangan-pandangan internasional kayak gitu. Nah, setelah itu baru ditarik jadi wakil koordinator wilayah 2. Setelah itu sebetulnya ketika jadi Korwil, ketika naik memutuskan jadi Korwil itu sudah pasti naik jadi Korwil karena di sebelumnya itu Wakorwil. Jadi pasti oh kayaknya lanjut nih gitu. Jadi dulu partnerku waktu aku jadi Wakorwil itu dari Unsil. Dan ketika aku naik jadi Korwil, partnerku tuh dari Uniska Banjarmasin. Nah, naik dia jadi Korwil di Uniska Banjarmasin. Nah, ketika jadi Korwil, itu belum selesai jadi Korwil, itu sudah merepresentatifkan ISMKMI karena pada waktu itu posisi sekjenternya itu tidak proper. Dan sebetulnya karena memang aku masih jadi di Korwil, jadi nggak bisa naik jadi sekjen karena aku nggak jadi sekjentar gitu. Jadi ketika mereka rekrut sekjentar tuh aku ya di Korwil, jadi aku nggak bisa jadi sekjen. Tapi waktu itu sempat ada munaslup dan sempat mau mengajukan jadi sekjen, diajukan lah oleh beberapa institusi pendiri Undip gitu USU dan sebagainya untuk jadi sekjen tapi pastinya pas sekjen waktu itu tapi nggak bisa karena nggak punya surat rekomendasi dari ketua BEM gitu jadi penghalangku dulu sebetulnya aku bisa tuh naik jadi sekjen pertama gitu di WMJ buat jadi sekjen tapi nggak bisa karena nggak ada surat rekomendasi dari ketua BEM akhirnya bertahan di posisi wasekjen pada waktu itu waktu jadi mahasiswa itu seperti itu nah ketika lulus itu eh, di politik lah langsung ke politik. Jadi tenaga ahli fraksi di DPRD DKI Jakarta dan itu fraksinya PSI 2023. Sekarang 2024 sampai 2025 fraksinya udah di Golkar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Jadi udah beda. Selama umurku sampai dengan umurku seperempat abad sekarang itu sudah 2 kali pindah partai politik. Jadi Iya, agak ini sebenarnya agak kacau sebenarnya gitu. Cuman memang tetap fokusnya memang mengadvokasi regulasi dan juga kebijakan gitu. jadi makanya sebenarnya baru lulus ya Ra, angkatan 2019 sebenarnya tapi udah bisa kerjanya udah pindah 2 partai gitu. Keren banget. Itu Dua jurusan partai, dari tapi Hah? dua partai juga sebenarnya nggak punya KTA. Jadi memang mereka merekrut aku as profesional aja sebenarnya. Jadi sampai sekarang aku belum punya KTA karena aku masih butuh beasiswa, aku masih butuh banyak pengembangan diri di mana-mana. Aku pikir kalau mereka menarik aku buat punya KTA kayaknya belum bisa. Tapi jadi mereka hire aku as profesional sih gitu. Bisa dibilang jembatannya buat mendapatkan itu semua bisa lewat ISMKMI ya Kak? Itu tergantung kita memaksimalkan. Teman-teman kalau ISMKM itu audiensi terus. Jadi dulu kan yang ngelid audiensi itu aku karena sekjen itu dari Untad Tadulako. Dia tuh Sulawesi Utara, Palu. Jauh. Jadi yang ngelidnya aku. Jadi hal yang berhubungan dengan advokasi, kebijakan itu pasti Anissa yang ini, yang apa yang maju. Include dengan apa organisasi profesi dulu gitu kayak dengan IAKMI gitu deh Persakmi gitu itu juga dulu aku tuh yang ngelid makanya di situ itu kita coba menyebar inilah
apa namanya potensi-potensi probabilitas kita untuk bisa dapat kerja setelah itu. Akhirnya dapat tuh kenalan-kenalan-kenalan, akhirnya ditarik lah, banyak ditarik-ditarik. Pun aku posisi di LPAI sekarang tuh program manager itu ditarik karena aku dulu wasekjennya ISMKMI. Karena aku dulu ngelid isunya tobacco control dan aku dulu DP remajanya CISDI kan. Nah, jadi LPA itu narik aku. Jadi bareng Kaseto tuh sekarang ya karena ISMKMI juga sebenarnya gitu posisiku di ISMKMI dulu. Jadi aku tuh nggak dari nol buat paham isu kesehatan gitu. Jadi memang terus-terusan sampai dengan pengembangan proyek-proyek tertentu tentang isu kesehatan dan juga pengendalian tembakau akhirnya bisa di isu disabilitas gitu dan juga international bodies tadi itu kalau international bodies itu di USAID United States Agency for International Development. USAID itu di bawah kedutaan besar Amerika. Itu dia em, apa namanya kerjanya itu tetap project officer tapi fokusnya itu untuk mereka untuk apa ya namanya untuk memberikan informasi berkaitan dengan US University atau universitas yang ada di Amerika lah kayak gitu. Jadi banyak hal yang menurutku kemana-mana kok Kesmas itu gitu. Aku bahkan menurutku sangat tidak relevan banget kalau aku ngobrolin epidemiologi. Mana nggak ada. Aku sekarang kerja nggak ada epidemiologi banget gitu. Jadi tergantung kita lihat peluangnya, tergantung kita bisa. Kalau teman-teman menurutku ya, kalau teman-teman punya kartu ini nih kartu nama, kasih aja kalau ada kegiatan tertentu yang teman-teman ikutin. Ini kartu namaku gitu. Nanti kalau mau kolaborasi boleh banget kayak gitu. Biasanya gitu, jangan malu-malu untuk reach out orang. Berarti Di mute masih di mute itu. oh iya, oke terima kasih Kak Anisha. Berarti memang Kak Anisha nih konsistensi gitu untuk melakukan gerakan-gerakan advokasi kesehatan sampai ya berdampak dengan karir juga gitu ya Kak Anisha. Mm-mm. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi selanjutnya, penyerahan sertifikat. Boleh. Oke, Kak Anisha, ini sedikit cindera mata dari teman-teman Ikalum gitu. Semoga nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi, Kak Anisha. Terima kasih banyak sertifikatnya aku terima ya. Oke, terima kasih Kak Anisha untuk waktunya hari ini dan juga teman-teman yang udah hadir. Mungkin sesi selanjutnya akan di-lead oleh Master of Ceremony kita hari ini. Saya Kurotulaini Albari selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Aini, moderator kita yang telah memandu jalannya diskusi. Serta kepada Kak Anisha, terima kasih udah meluangkan waktunya Kak untuk hadir di Alumni Talk ini dan sudah membagikan ilmu dan inspirasi. Semoga nanti karena aku di online aja nih berasa seru banget ngobrolnya. Nanti kalau tiba-tiba di-invite buat live Alumni Talk, Kak datang ya Kak? Apa tuh live alumni talk itu kayak gimana? Live di sini Kak, di kampus Kak, jadi offline. Oh, Yuk kita itu. ngobrolnya Itu offline yuk. kalian itu angkatan berapa ya? Aku kayak berasa ini banget. Angkatan berapa ya? Ini tuh kan di ada apa diselenggarakan oleh Kalum FKM UMJ, tapi Mm-mm. yang jadi perangkat acaranya itu mahasiswa-mahasiswa FKM. Aku masih semester 5, Aini juga semester 5 gitu. Hmm. Oh, emang Ikalum tuh di ininya sama mahasiswa ya, bukannya sama alumni harusnya. Bukan Kak, Ikalumnya itu ada staffnya. Boleh staffnya Hmm. on cam sebentar, Kak Aisyah Alawiyah. Dia Oh, yang jadi teman-teman tuh membantu gitu. Gimana? iya. Heeh. Ditarik juga Kak kita sama Kak anak ini. Oh, tapi organisasinya apa? Aktif di kampus organisasi apa? Kalau aku, Mm-mm. aku di Erdams di kampus. Hmm, oke, teman-teman yang lain juga sama. Anak Erdam juga berarti yang ada di sini.
Kalau A ini kayaknya terlalu fokus sama ISM KMI dan Oh, waktu waktunya juga udah di apa udah diluangkan di sana semua gitu. Dia nggak aku juga kebagian dulu nggak, waktunya. aku dulu nggak ikut internal Nah, kampus. tuh. Berarti A ini Aku habis juga sekjen kayaknya. nggak keburu, aku juga dulu nggak keburu buat di situ kayak nggak. Oh, kakak Terus berarti juga enggak. Kakak bukan Erdam semesta. enggak, aku tuh si Adi tuh tau banget. Aku tuh ini banget apa namanya, anti banget kayak dulu tuh aku dibilang, "Ya, dia mah anti banget organisasi internal kampus. Ah ini hati-hati loh kamu nanti dicap kayak gitu." Karena aku dulu kayak gitu. Aku dicap dia mah terlalu eksternal kata gitu. Padahal ISMKM itu internal sebenarnya. Yang kita urusin tuh mereka-mereka semua tuh, anak-anak Esmas gitu. Jadi nanti kalau aku tuh dulu pertimbangannya, aku bantunya di internal, aku bantunya secara tidak langsung. Jadi aku bantunya misalnya teman-teman di BEM itu butuh apa buat ISM kami. Misalnya kalian butuh panggung untuk ngobrol nih audiensi, aku kasih gitu buat ikut serta nanti di audiensi. Jadi kayak gitu. Sebenarnya bantunya secara nggak langsung, tapi kalau bantu struktural di dalamnya itu aku nggak, karena aku bilang aku nggak akan kepegang dan aku nggak bisa komitmen 100%. Aku bilang kayak gitu. Jadi biasanya aku nggak ikut serta di internal, tapi kalau eksternal, karena menurutku aku tidak melihat banyak potensi untuk aku kembangkan gitu. Aku tidak akan berkembang banyak aku rasa gitu karena potensiku tidak di situ mungkin. Jadi aku ngerasa kayaknya eksternal lebih banyak potensi yang diberikan ke aku. Jadi kayak gitu. Gitu jadi aku akhirnya memutuskan untuk ke eksternal. Tapi internal tetap, tapi aku bantunya itu tadi secara tidak langsung di belakang layar, atau kalian butuh apa aku kasih gitu. Kalian butuh jejaring aku kasih gitu. Kayak gitu aja bantunya dulu. Waduh, keren banget. Ini A ini dengerin A, dengerin. Karena A Kita ini juga satu sekte berarti Kak Anisha ini. A ini juga dicapnya kayak gitu kak di angkatan aku. Oh, nah itu tapi menurutku itu hati-hati kayak gitu karena itu berpengaruh terhadap reputasimu. Aku juga dulu taruhannya reputasi sih. Makanya aku sebenarnya dulu sempat nge-build up satu komunitas di internal kampus itu. Cuman nggak lanjut karena aku nggak tahu mau turunin ke siapa. Aku dulu ngembangin satu proyeknya Bu Erni itu tentang iklim. Aku kembangkan dan aku build dari proyek yang ibu berikan ke aku build up satu komunitas sebetulnya dulu. Aku nggak tahu Aisyah udah ada di kampus apa belum, tapi aku dulu pernah tuh nge-build up. Kamu tuh angkatan 20 ya? Iya Kak, Oh, aku angkatan 20. ada harusnya dia. Kamu karena si siapa namanya? Aduh, aku lupa lagi namanya. Tapi karena dulu tuh sasarannya anak-anak 20 sebenarnya gitu. Jadi dulu sempat nge-build up satu komunitas sebagai apa namanya? Sebagai bentuk apa? Hal yang bisa aku berikan kepada FKM UMJ itu aku bilang aku bisa build up satu komunitas di internal. Cuman kayaknya nggak sustain gitu. Jadi aku akhirnya ya udah memutuskan untuk cabut dan kayaknya aku pikir dengan aku punya keinginan untuk nge-build up satu komunitas dan pada waktu itu aku coba untuk datangkan orang eksternal ke internal kampus gitu untuk ngebahas satu komunitas tersebut dan menurutku itu penting gitu. Itu bisa untuk jadi satu apa hal yang bisa aku kontribusikan gitu sebetulnya aku mikir kayak gitu. Tapi kan karena nggak sustain jadi aku pikir ya udahlah yang penting at least I've tried gitu. Aku mikir kayak gitu jadi ya udahlah gitu ya gitu sih tapi jangan terlalu mikirin apa kata orang lain sih tapi kalau karena orang lain nggak akan bantu. Ini orang lain nggak akan bantu ketika kamu lulus, kalau tetap kontribusi even itu di luar ini ya di luar apa namanya di luar sesi atau di luar struktural gitu tapi kamu tetap bantu menurutku itu udah cukup banget gitu karena setiap orang kan punya pilihan masing-masing kayak gitu. Terima kasih banyak atas jawabannya Kak Anisha. Nanti kita undang lagi ya Kak ya untuk alumni talk kedua bersama Kak Anisha. Aku tunggu banget. Itu pasti disuruh sama si Adi ya jangan mau dia kalau nyuruh-nyuruh dia jangan mau. Kalau yang pertama ini Kak Anisha disuruh banget dia emang. Tapi kalau setelah melihat alumni talk ini kayak pantas aja disuruh Bang Adi. Nggak kan Seru dulu banget kayak begini. aku tuh sebenarnya pengen sharing ke teman-teman tuh itu apa kayak eh, mau sebenarnya mau dimanapun universitasmu itu sebenarnya mereka tidak akan lihat as long as potensimu bagus gitu dan menurutku perlu untuk realize potensi dari awal itu penting. Teman-teman saya semester 5 meskipun misalnya Aisyah juga udah lulus misalnya kayak gitu. Kalau teman-teman baru realize potensi nggak apa-apa. Nah, ketika setelah itu, teman-teman lihat, oh ini ada satu nih misalnya, misalnya jejaring yang bisa aku kembangkan dan bisa aku reach out terus.
gitu bisa aku deketin, menurutku itu bisa untuk diambil dan terus dikejar peluangnya di situ menurutku. Dan ketika even kamu apa namanya ke satu tempat dan kamu ngerasa kayak aku pun sekarang ketika kerja itu lulusannya UI, itu lulusannya tuh UB, lulusan universitas gede deh gitu. Kadang aku juga mikir aku tuh denial untuk masuk ke MJ itu sampai dengan sekarang teman-teman. Aku tuh denial banget, aku bener kayak "Oh iya, apakah aku harus ini, am I apa apa ya, am I able to deserve this gitu. Aku kayak ngerasa "Ah, kayaknya aku bisa untuk lebih dari ini," tapi ternyata Allah punya jalan lain. Allah memberikan aku potensi dan Allah memberikan aku jalan untuk kayaknya kamu bisa ngelit teman-teman Kesmas Indonesia deh gitu, nggak harus di universitas yang besar gitu. Dan akhirnya yang jadi kepala direktoratku semua dulu tuh UNIR, Unhas dan lain sebagainya, universitas-universitas besar semuanya gitu. Dan yang ngelit dia cuma anak UMJ gitu. Ya sebenarnya nggak inilah, soalnya upload itu pasti punya punya banyak jalan gitu. Dan ketika ada di depan matamu dan menurutmu itu pas sesuai dengan apa ya potensimu dan juga kamu ada di dalam passionmu di situ, diambil dan dimaksimalkan Ya, itu. nanti kita lanjut lagi ya kayak di sesi lainnya di aula kita ini kita ngobrol secara langsung. Kayaknya bisa 4 SKS sih alumni talking kalau eh kayak gitu. Bisa banyak karena ya itu karena aku berkecimpungnya tuh sangat nggak jauh banget, cuman menurutku berkecimpungnya kayak yang sangat tiga kesmas banget, tidak kesmas banget, Hmm. tapi Mm-mm. apa namanya ada di dalam beberapa lini gitu. Kayak internasional badis kan jarang kesmas, terus juga politik juga jarang. Bahkan sekarang ketika aku di politik, orang lain ketika mikir ih kamu kesmas kok kesmas masuk politik, mereka nggak tahu kalau kesmas belajar tentang kebijakan kesehatan, yang ngatur kebijakan kesehatan BPJS kesehatan, semua kebijakan-kebijakan tentang apa namanya preventif gitu kan, hal-hal yang kayak gitu kan Kesmas mereka nggak tahu. Justru kita karena kita tidak medis, yang kita bisa fokuskan saat ini adalah fokusnya di kebijakan karena kita tidak medis, ya kita yang ngatur regulasinya lah gitu. Mereka tuh nggak dapet itu gitu. Harus dikasih paham ya Kak. Mm-mm. Mereka mikirnya Kesmas mah puskesmas deh kerjanya gitu atau enggak rumah sakit gitu. Iya. Karena aku juga gitu. Karena kita tuh PBL-nya di rumah sakit, di puskesmas. Kita banyak berkecimpung di pasien sebetulnya. Tapi ketika aku lihat oh, sepertinya Kesmas itu potensinya tidak di situ tapi sangat luas gitu. Bahkan lingkungan juga gitu masuk di kesehatan masyarakat, gizi juga masuk di kesehatan masyarakat, reproduksi juga masuk gitu. Jadi aku pikir kayaknya ya aku ngambil jalan tengah, kebijakan lah gitu. Dan kebijakan itu, dan aku suka riset kebetulan kayak gitu. Jadi karena kan kebijakan itu berangkat dari riset yang komprehensif kan gitu, tadi seperti yang aku sampaikan gitu. Jadi ketika riset komprehensif nanti diangkat jadi sebuah kebijakan dan dibuat menjadi sebuah regulasi, itu akan jauh lebih baik gitu. Oh, terima kasih Kak. Semoga eh, semoga motivasi yang Kakak berikan itu nyampe ke semua yang mendengarkan di Amin alumni amin Talk amin. ini. Berarti peminatannya apa ya kalian? Aku belum ada. Nanti semester 6. Oh masuknya biasanya K3? Oh enggak. Enggak. Aku pengennya EPIT sama. Oh, itu 13 orang, dulu juga aku 13, hanya 13, paling banyak tuh 15. Setiap angkatan tuh nggak tahu, selalu sedikit. Angkatan, aku kan angkatan 23. Angkatan 22 aja cuma 7 orang Kak. Tuh kan. Nggak tahu angkatan 23 20 mahasiswa. berapa orang itu. Oh, aku 12 orang, Kak. Tuh, aku juga 13, nggak emang nggak banyak yang tertarik karena dosennya juga luar biasa. Epid itu harus siap setengah 8 pagi, kamu harus kuis tes lisan sama Butia nanti. Dulu aku kayak gitu tuh. Setiap pagi setengah 8 Butia udah langsung tes lisan ya besok. Udah langsung kayak gitu. Serem banget. Tapi kan kita orang-orangnya, anak-anaknya suka tantangan ya. Jadi Mm-mm. memilih epidemiologi gitu. Insya Allah dikuatkan hatinya, jiwa Tapi raganya untuk tapi anak-anak FP itu anak-anak yang biasanya tuh oke-oke di FKM UMJ. Jadi anak-anak betul. yang kompetitor banget tuh biasanya masuk FP. Mm-mm. Benar nggak salah. Oke, kalau gitu kita mau sesi dokumentasi sebentar ya, Kak. Oke. Jadi untuk peserta yang hadir boleh tolong dinyalakan kameranya. Oke, karena nggak ada lagi, kita sesi dokumentasi sebentar ya, Kak. Udah siap? Kak Aisyah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Gaya ISM dong.
Nggak ISM. Bukannya FKM UMJ ini ya kegiatannya, bukan Iya, SMKM ya. ISM dulu. Kegiatan ISM. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Kak Anisha udah hadir dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Hadirin semuanya, demikianlah seluruh rangkaian acara Alumni Talk Volume 7 ini selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di Alumni Talk Volume berikutnya dengan tema dan narasumber yang tak kalah inspiratif. Saya, Kak Zakaria, selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Sampai ketemu lagi, Kak Anisha. Semoga kita bisa cepat bertemu ya, Kak, di FKM ini. Dah, terima kasih Izin banyak. ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Salam. Bye.